Kita semua tentu tahu siapa Cornelis de Houtman. Ya, betul. Cornelis de Houtman, pria yang lahir pada tahun 1565 di Gouda, Belanda Selatan. Ayahnya, Pieter de Houtman, adalah seorang pembuat bir. Cornelis memiliki adik laki-laki, Frederik de Houtman, yang lahir pada tahun 1571. Si adik inilah yang nantinya akan menemani sang kakak dalam perjalanannya menemukan rute pelayaran ke Nusantara. Dilansir dari Europeana, semua bermula pada tahun 1592. Pau mengirim Houtman ke Lisbon bersama saudaranya Frederik. Tidak jelas apakah Houtman memiliki bisnis yang sah di Portugal atau pergi terutama sebagai mata-mata komersial untuk mengumpulkan informasi tentang perdagangan rempah-rempah Portugis di Hindia Timur. Isu mengenai kepulauan rempah memang sedang menjadi buah bibir di Eropa. Ketika mereka pergi, saudagar Belanda lainnya, Jan Huygen van Lieshoten, kembali ke Amsterdam setelah menghabiskan hampir 9 tahun di Goa. Dia membawa kembali informasi yang luas tentang wilayah tersebut, termasuk rincian penting tentang navigasi dan perdagangan rempah-rempah. Bagan-bagan ini disediakan oleh kartografer terkenal Belanda, Petrus Plancius, yang mengindikasikan bahwa ia memperolehnya dari kosmografi kerajaan Spanyol Bartolomeo de Lasso. Tugas pertama selesai, de Houtman pun kembali ke Amsterdam. Pada saat bersamaan, Jan Huygen van Lieshoten juga baru saja pulang dari India dengan tugas yang sama. De Houtman, van Lieshoten, dan para pedagang akhirnya berkumpul dan menentukan lokasi mana yang hendak mereka tuju. Inspirasi awal mereka adalah penerbitan serangkaian peta yang muncul untuk menunjukkan rute ke Hindia Timur, juga untuk membiayai ekspedisi perdagangan Belanda ke Hindia Timur. Pertemuan antara 4 tokoh sejarah dalam ilustrasi dari sejarah nasional Belanda, pertemuan mereka dilakukan di luar ruangan. Tokoh itu antara lain Jan Pieter Schoon, Jacob Mossel, Pieter van den Broek, dan Cornelis de Houtman. Para pedagang tersebut memastikan bahwa Banten adalah merupakan tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah. Para kongsi dagang memutuskan untuk memulai perjalanannya ke Bantam atau Banten. Mereka menakar di sana peluang untuk memboyong rempah-rempah cukup besar. Pada tahun 1594, mereka, para kongsi pedagang Belanda tersebut, mendirikan Company van Ver, yang berarti perusahaan jarak jauh. Kemudian berbekal peta navigasi pada tanggal 2 April 1595, pada akhir abad 16, 4 kapal pedagang yang dipimpin de Houtman pun pergi menuju Hindia atau Nusantara. Keempat kapal tersebut adalah Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Douvres. Jan Huygen van Lieshoten telah menyuruh mereka untuk tidak melewati Selat Melaka yang dikuasai Portugis, melainkan melalui Selat Sunda, selat antara Pulau Sumatera dan Jawa. Namun ternyata perjalanan tidak semudah yang dibayangkan. Perjalanan dipenuhi dengan masalah yang terjadi sejak awal. Penyakit sariawan dan kudis pun merebak hanya beberapa minggu setelah pelayaran dimulai, akibat dampak dari kurangnya persediaan makanan. Walaupun perjalanan bisa disimpulkan sukses dalam menemukan rute pelayaran, namun perjalanan itu sendiri adalah bencana, dilanda pemberontakan, pembunuhan, dan penyakit kudis. Setelah kematian salah satu nahkoda, pertengkaran demi pertengkaran para kapten kapal dan para pedagang menyebabkan beberapa orang terbunuh atau dipenjarakan di atas kapal. Melihat kenyataan tersebut, mereka harus berhenti di Madagaskar, tempat di mana sebuah tempat perhentian yang di luar perencanaan mereka. Mereka pun terpaksa harus menunda perjalanan kapal. Namun ternyata masalah tetap terus berlanjut,
yang menyebabkan kematian di antara awak kapal ekspedisi mereka, dan kapal-kapal yang dipimpin de Houtman tertahan di sana selama kurang lebih 6 bulan. Tepatnya di Teluk di Madagaskar, tempat mereka berhenti yang kini dikenal sebagai kuburan Belanda, karena 70 orang harus dikuburkan di sana. Dalam kurun waktu 6 bulan, de Houtman berhasil memulihkan keadaan dan menyelamatkan yang tersisa. Para awak kapalnya yang dalam buku catatan harian Page of the Journal, ekspedisi de Houtman melanjutkan pelayarannya. Sesuai saran dari Jan Huygens van Lieshoten, pelayaran mereka harus melewati Selat Sunda, dan dikisahkan sebelum mendarat di perairan Banten, kongsi de Houtman sempat berlabuh terlebih dahulu di 2 pulau yang saat itu masih dihuni oleh masyarakat Sunda dan sekarang disebut Pulau Merak, sebuah perairan barat laut di Jawa. Mereka menemui 3 penduduk di pulau ini dan mereka menyebutnya Pulau Enggano, an island in the Sunda Strait between Sumatra and Java, pada tahun 1596. Dengan hanya menyisakan 249 orang saja dari catatan jumlah awak pelayaran sebelumnya, Cornelis de Houtman bersama armadanya tiba pada tanggal 27 Juni 1596 di perairan Banten. Dalam jurnal mereka disebutkan beberapa keterangan tentang kondisi alam yang subur, sosial masyarakat yang ramah, kekayaan hewan yang beragam, dan suasana perdagangan dan ekonomi di Banten saat itu. Birokrasi di tahun itu, yaitu tahun 1596, sudah didapati gubernur atau kipati sebagai pemimpin daerah dan didampingi oleh para ulama. Salah satunya bernama Syekh atau Kali Gubernur. Ada ragam kesenian tari yang diminati masyarakat saat itu. Jenis-jenis hewan, jenis-jenis tanaman herbal. Ekspedisi de Houtman juga menjelaskan bahwa Banten menjadi pusat perdagangan dunia. Di antaranya para pedagang dari Arab sudah lebih dulu berdagang di Banten. Pedagang dari Jawa, Melayu, pedagang Cina, Portugis, dan bangsa-bangsa Asia lainnya. Penerimaan yang ramah oleh penduduk masyarakat Banten yang menerima dan bersahabat atas kedatangan mereka disambut tentunya dengan tarian penyambutan. Tak berselang kemudian, de Houtman pun diperkenalkan kepada Sultan Banten yang segera menandatangani perjanjian optimis dengan Belanda. Menulis, "Kami sangat puas untuk memiliki 3 aliansi permanen dan bersahabat dengan Yang Mulia Pangeran Maurice dari Nassau, dari Belanda, dan dengan Anda, tuan-tuan." Pernyataan ini membuat Sultan Banten merasa tersinggung dan membuat marah. Para pedagang Portugis tempat menjadi sangat curiga ketika de Houtman tidak membeli lada hitam dan ingin menunggu panen berikutnya. Sayangnya de Houtman tidak diplomatis dan menghina Sultan, dan ditolak karena perilaku kasar tanpa bisa membeli rempah-rempah sama sekali.
Hanya dalam beberapa saat, tabiat kasar yang mereka miliki ditunjukkan oleh ekspedisi de Houtman. Tak pelak lagi Sultan Banten mengambil langkah mengusir kapal Belanda tersebut bersama dengan petugas Portugis di Banten. Pertempuran pun tak terelakkan antara tentara Banten dibantu oleh orang Portugis yang saat itu sudah memonopoli perdagangan rempah-rempah, mengusir ekspedisi de Houtman 1596. Merasa tidak diterima oleh Banten, ekspedisi de Houtman berlanjut ke utara pantai Jawa. Namun lagi-lagi mengalami nasib naas, kapalnya harus takluk kepada pembajak. Diperparah lagi tabiat buruk mereka yang berujung pada kesalahpahaman dan kembali terjadi kekerasan di Madura yang menyebabkan seorang pangeran di Madura terbunuh. Tak ayal lagi beberapa awak kapal Belanda kemudian ditangkap dan ditahan sehingga memaksa de Houtman harus membayar denda untuk melepaskan para awaknya. Kapal-kapal tersebut lalu kembali berlayar menuju ke Bali dan di sana berjumpa dengan Raja Bali. Hingga akhirnya rombongan sukses dengan memperoleh beberapa pot merica pada tanggal 26 Februari 1597. Merasa mendapatkan kesuksesan pertama dengan membawa 240 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala, pada tanggal 14 Agustus 1597, kongsi dagang yang dipimpin de Houtman kembali lagi berlayar ke Nusantara. Dalam perjalanannya, penjelajah Belanda Cornelis de Houtman sempat bertemu dengan penguasa Sumatera pada tahun 1599, kemudian melanjutkan perlayarannya ke Aceh. Namun naas, Cornelis de Houtman harus tewas dalam perjalanan keduanya di atas gelada kapal saat pertempuran dengan pasukan Inong Bale di Aceh yang dipimpin oleh Laksmana Malahayati pada tanggal 11 September 1599 dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan Laksamana Malahayati. Keadaan ini lebih diperburuk lagi setelah mengalami kekalahan oleh pasukan Inong Bale Aceh. Kapal-kapal Portugis melarang kapal kongsi dagang de Houtman mengisi persediaan air dan bahan-bahan perbekalan makanan di Kepulauan Helenia. Sehingga dari 249 awak, hanya 87 awak yang berhasil kembali ke Belanda. Meski perjalanan ini bisa dibilang gagal, namun di sisi lain dapat diasumsikan sebagai pelayaran kemenangan simbolis bagi pemerintah Belanda. Keberhasilan ini pada akhirnya membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi selanjutnya yang berujung pada praktek kolonialisme di Nusantara. Dampaknya, pihak Belanda sejak itu mulai berlayar sebagai pedagang ke timur. Setelah kejadian de Houtman, 65 kapal Belanda telah berlayar ke wilayah tersebut, dan ini bisa disebut awal mulanya penjajahan Hindia Belanda. Dampaknya, pihak Belanda sejak saat itu mulai berlayar sebagai pedagang ke timur. Setelah kejadian de Houtman, 65 kapal Belanda telah berlayar ke wilayah tersebut. Dan ini bisa disebut sebagai awal mulanya penjajahan Hindia Belanda. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni VOC yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium Belanda dan berkontribusi pada keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Integrasi politik Jawa dan pulau-pulau luar ke dalam satu pemerintahan kolonial tunggal sebagian besar telah dicapai pada awal abad ke-20. Selama abad ke-19, daerah jajahan dan hegemoni Belanda diperluas, mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada awal abad ke-20. Abad ke-19 juga dikenal sebagai abad di mana Belanda melakukan ekspansi geografis yang cukup besar di Nusantara. Didorong oleh mentalitas imperialisme baru,
negara-negara Eropa bersaing memperebutkan koloni di luar benua Eropa, baik untuk motif ekonomi maupun untuk status. Salah satu motif penting bagi Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara selain keuntungan finansial adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lainnya mengambil bagian dari wilayah ini. Tatanan sosial kolonial didasarkan pada struktur rasial dan sosial yang kaku dengan para elit Belanda yang tinggal terpisah tetapi tetap berhubungan dengan penduduk pribumi yang dijajah mereka. Istilah Indonesia mulai digunakan untuk lokasi geografis setelah tahun 1880. Pada awal abad 20, para intelektual lokal mulai mengembangkan konsep Indonesia sebagai negara dan bangsa dan menetapkan panggung untuk gerakan kemerdekaan. Demikianlah yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga konten kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Suara Kita, Suara Bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.